Suratul Asr Makkiyatun wa hiya thalathu ayatin. Utai surat Asr iku makkiyatun bangsa Mekkah. Wa hiya utawi suratul Asr iku thalathu ayatin, iku telu pira-pira ayat. Surat Asr ini makkiyah dan itu ada 3 ayat, termasuk surat yang terpendek adalah apa jenenge niki wal asr. Sama idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu juga 3 ayat, cuman panjang-panjang. Kalau Asr lebih pendek, bisa dikatakan surat terpendek adalah surat Al-Asr, hanya 3 ayat dan ayatnya pendek-pendek. Lain dengan surat apa An-Nasr, itu memang 3 ayat tapi panjang sedikit panjang, lebih panjang daripada ini. Wal asr, demi bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu asar. Ini beliau mengatakan apa? Beliau memilih, ada beberapa pendapat wal asr itu. Al asr itu masa secara umum, berarti asar ya masa. Asr juga sholat asar, karena sholat asar adalah sholatul wusta, disebut sholatul wusta, sholat yang terbaik, sholatul wusta. Maka di sini sholat asar. Ada yang mengatakan ya waktu asar, dan yang paling kuat adalah wal asar adalah ada lagi wal asar adalah waktunya zamannya Rasulullah SAW, yakni asrul Rasul SAW. Ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah wal asar, demi masa, semuanya pakai masa. Jadi kenapa kita Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan masa ketika ada ulama? Karena kalau kamu pikir masa-masa ini kita akan tahu bagaimana orang-orang kaya kemudian jadi fakir. Enak, kelihatannya nyaman, tapi ternyata setelah itu jatuh kesusahan. Ini berbolak-balik, menjadi penguasa, sekarang dihina-hina, dan seterusnya. Dulu hidup, sekarang mati. Fir'aun bagaimana bisa membangun seperti itu, ternyata juga tinggalnya hanya sekedar untuk rekreasi gitu aja, nggak bisa dibuat apa-apa. Akhirnya kita Allah Subhanahu wa taala wal asr, kita juga berpikir masa itu bagaimana, masa demi masa itu apa yang terjadi di dalamnya. Kita harus berpikir keras. Di dunia ini tidak akan bisa nikmat selamanya. Yang nikmat itu pun ya kayak gitu, nikmatnya hanya sekedar kalau diangen-angen tidak mungkin bisa nikmat banget. Banyak orang yang kelihatannya badannya nikmat, kelihatannya dia ini, ternyata dia stres, justru malah yang bisa dialami, yang disorot kebaikan-baikannya adalah artis dan seterusnya. Orang-orang yang besar-besar itu ternyata juga mereka mengalami apa yang dialami oleh orang biasa. Ada yang stres, ada yang macam-macam. Ini maka disebut wal asr. Ini banyak sebagian ulama mentarjih, menguatkan bahwa al asr di sini adalah pokoknya masa demi masa. Beliau pilih daripada pendapat-pendapat itu demi waktu asar. Ini ditulis demi waktu asar, ini yang beliau pilih dari pendapat itu. Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah, innal insana setuhune para manungsa iku lafi khusrin, iku yektine ing dalam kegetunan. Kegetunan orang kafir ini, kegetunan, ing dalam kegetunan. Khusr itu artinya, khusran artinya ya dagang kemudian rugi, itu namanya khusr. Lah hakikatnya kita kan ya beramal macam-macam, usaha gini niki semuanya akan rugi. Innal insana lafi khusr, kamu berbuat gini akan semuanya akan rugi kalau tidak apa yang difirmankan Allah setelahnya, illalladzina amanu, semua manusia itu akan rugi semuanya, illalladzina kejaba wong-wong
amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina nglakoni as-solihati ing pira-pira amal saleh wa tawasau lan padha eling padha weling-welingan yakni saling memberi nasihat, saling mengingatkan sapa alladzina bil haqqi kelawan perkara hak wa tawasau lan padha weling-welingan sapa alladzina bisabri kelawan kesabaran kesabaran. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bersaling memberi nasihat untuk berteguh pada perkara hak dan saling memberi wejangan, memberi peringatan, mengingatkan, saling mengingatkan untuk sabar. Maklum kalau sabar itu adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam musibah yang mengenai kita. Jadi ada tiga sabar melakukan ketaatan, betul kesabaran. Apalagi orang-orang sing jamaah terus, mau keluar nanti wage zuhur, jamaah zuhur, sehingga mengurungkan nanti aja setelah niku. Setelah maghrib malah pendek lagi, malah justru enak-enaknya keluar maghrib tidak terlalu malam untuk shopping atau apa. Dia mau jamaah isya gimana? Akhirnya walaupun keluar tapi nanti dekat-dekat masjid atau dekat ini pasti. Nah, ini kan berarti hal-hal yang seperti perlu kesabaran, sangat membutuhkan kesabaran. Begitu juga meninggalkan maksiat maklum. Pasti kemaksiatan suatu hal yang dilarang oleh apapun sesuatu yang dilarang itu menjadikan kita itu terdorong untuk melakukannya ini. Apalagi yang muda-muda, pasti akan terdorong lebih daripada hanya sekedar sesuatu yang itu menyenangkan. Nah, ini juga butuh kesabaran. Lah perkara hak itu semuanya kan hak. Kita sabar menghadapi ketaatan, menjauhi kemaksiatan, ya musibah juga sabar. Itu semuanya perkara hak apa enggak? Ini bukan perkara batil, perkara hak. Lah makanya watawasau bil haqqi itu apa maksudnya? Nah, niki tawasau bil haqq yakni bil haqq yakni saling masuk, cuman tidak semuanya yakni jenenge niki entah itu butuh sabar atau tidak. Yakni jenenge niki makanya ana sing mana nih hak niku apa jenenge iman. Kalau iman kan di hati. Iman itu lebih kepada di hati. Di hati ya apa yang kita lakukan ini yang butuh sabar. Walaupun iman di hati yang enggak kesabaran hanya butuh sedikit. Makanya beliau Imam Suyuti memberi makna al-haq itu adalah keimanan. Jadi keimanan. Kalau sabar itu menghadapi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ya ini saling ini ada keterkaitan walaupun kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Tapi yang jelas semuanya masuk hak dan sabar. Ada yang masuk sabar, ada yang masuk sabar. Yang jelas dua-duanya niki ketika orang melakukan kedua ini niki termasuk adalah orang-orang yang tidak rugi di akhiratnya. Dia akan memetik hasilnya, apa yang dia lakukan akan mendapatkan keuntungan, bukan malah kerugian. Imam Syafi'i niki Imam Syafi'i kalau tahu Imam Syafi'i lupa saya. Itu jenenge niki Imam Syafi'i kalau enggak salah beliau berkata cukup surat ini untuk menjadi pegangan seseorang. Dikata ini pokoknya ngelakoni ini sebenarnya maka sudah cukup untuk makanya juga sahabat atau ulama salaf minimal sebagian orang-orang salaf jadi waktu zaman sahabat atau tabi'in itu setiap kali ada pertemuan seperti ini
pasti diakhiri dengan membaca wal asr. Dan ini yang dilakukan oleh kiai-kiai kita biasanya bukan baca Fatihah atau apa dulu, kalau kita mau berpisah ya sudah baca wal asri, karena ada atar-atar orang dahulu ini. Cuman kalau kita membaca sekedar di lisan, kalau mereka benar-benar ini diresapi. Ketika apa jenis ini, ketika mereka berpisah membaca surat ini, benar-benar memahami kita ini semuanya akan rugi, kecuali kalau kita mau beriman, mau beramal soleh, dan saling memberi nasihat, memberi wejangan, memberi mengingatkan untuk sabar dan berpegang pada perkara hak. Mereka ini benar-benar niki koyok-koyok mau lepas, kita saling, ayo sekarang kita teguhkan keimanan kita. Ayo kita kita berpisah ini monggo podo beramal soleh. Ayo ketika kita berpisah bertemu dengan yang lain saling memberi nasihat untuk berpegang untuk berpegang dengan kebenaran, dan saling sabar, untuk sabar. Ini jadi kadang-kadang kita nggak tahu asal usulnya kok baca kayak wal asri dari mana, karena memang ada yang seperti ini, dan secara dipikir-pikir juga sangat makul ketika berpisah untuk jenis saling menasihati untuk berpegang pada surat al asr ini, wal asri ini. Saya diceritani guru saya, ada siapa gitu, ada ahli khutbah, orang yang jenis ini khutbah terpendek yang mana, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi ketika dia naik ini, ketika setelah muqaddimah, kemudian wahai muslimin, setelah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wahai jenis sidang Jumat, ayuhan nas ya ayyuhal muslimun isma'u kan minni, dengarkan saya, kemudian dibacakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau kita dinasihati, diperintahkan oleh Al-Quran tidak mempan, maka tidak butuh lagi terhadap nasihatku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Jadi langsung khutbah yang kedua. Nah, ini artinya apa? Orang-orang yang punya hati yang bersih, itu ayat ini sangat pengaruhnya sangat besar. Karena ini mengumpulkan semuanya. Ambilus sholihat, orang yang pintar kan tahu amal soleh apa saja. Dan orang biasa, orang normal, orang-orang yang nggak begitu bisa aja sudah tahu amal soleh itu apa. Pasti sudah tahu, yang andai kata yang dia ketahui dia lakukan semuanya, itu sudah habis semuanya nih waktunya. Pasti. Ya kan? Pasti itu. Jadi niki karena kuatnya jenengin nasihat di dalam ini, sampai ada khatib yang yang ahli khutbah, yang berkhutbah niki memberi nasihat seperti ini, mencukupkan dengan ini, karena dia merasa ayat ini, surat ini cukup sebagai pegangan orang mukmin.